Fenomena alam adalah peristiwa yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Ada fenomena alam yang berbahaya seperti tsunami, tornado, atau letusan gunung berapi. Dan ada yang tidak berbahaya seperti hujan. Selain itu ada juga fenomena alam yang tampak indah untuk dilihat. Seperti 5 fenomena alam berikut. Aurora. Aurora adalah cahaya yang memancar akibat benturan partikel gas di atmosfer bumi dengan partikel muatan yang dilepaskan oleh atmosfer matahari. Pada saat aktivitas matahari meningkat, partikel muatan dari matahari akan memasuki magnetosfer dan mempengaruhi arus di dalamnya. Aurora dapat terbentuk akibat atom-atom atau molekul-molekul yang saling bertabrakan dengan partikel bermuatan, terutama elektron dan proton yang berasal dari matahari. Partikel-partikel yang berasal dari matahari tersebut terlempar dengan kecepatan lebih dari 500 mil per detik dan terhisap oleh medan magnet bumi di sekitar kutub utara dan selatan. Benturan tersebut menghasilkan warna-warna yang indah. Seperti aurora yang berwarna hijau terbentuk dari benturan partikel elektron dengan molekul nitrogen. Kemudian aurora berwarna merah berasal dari benturan partikel elektron dengan oksigen. Proses terjadinya aurora juga dipengaruhi oleh angin matahari. Angin matahari adalah sebuah aliran partikel yang keluar dari matahari yang menggerakkan sebagian atau sejumlah besar muatan listrik di atmosfer. Energi tersebut akan mempercepat partikel menuju ke atmosfer bagian atas sehingga terjadi tabrakan dengan berbagai gas. Light pillar. Light pillar adalah fenomena visual alam berupa cahaya berbentuk seperti struktur pilar yang bersinar mengarah ke atas. Light pillar disebabkan oleh pantulan cahaya dari kristal es di dekat permukaan yang paralel dari sebuah bidang horizontal. Cahaya dapat berasal dari matahari, biasanya terjadi saat matahari terbenam, sehingga fenomena ini juga sering disebut sebagai pilar matahari. Fenomena ini juga bisa disebabkan oleh cahaya bulan atau dari sumber cahaya di bumi seperti lampu jalan. Light pillar biasanya muncul di daerah dingin, di mana suhu di daerah tersebut mencapai di bawah 10 derajat Celcius. Jadi daerah yang berada di garis khatulistiwa seperti Indonesia tidak akan muncul fenomena ini. Karena light pillar muncul di musim dingin ketika salju atau es kristal memantulkan cahaya dari sumber yang kuat seperti matahari atau bulan. Dibantu oleh suhu dingin, pilar cahaya akan muncul ketika cahaya memantul dari permukaan datar kristal es yang mengapung dan relatif dekat dengan tanah. Bioluminescence. Bioluminescence adalah emisi cahaya yang dihasilkan makhluk hidup atau biota laut karena reaksi kimia tertentu. Emisi cahaya yang dihasilkan berasal dari enzim yang sudah dikatalis melalui reaksi oksidasi. Enzim yang terlibat disebut enzim luciferin dan enzim luciferase. Bioluminescence sudah berevolusi secara independen sebanyak kurang lebih 40 kali, sehingga reaksi kimia untuk menghasilkan cahaya menjadi beragam dan tidak terikat pada jenis organisme yang memproduksinya. Pada organisme eukariotik, emisi cahaya dapat berasal dari dua sumber berbeda, yaitu intrinsik dan simbiosis. Intrinsik disebabkan oleh bahan kimia yang diproduksi oleh organisme itu sendiri. Sebagian organisme bercahaya memiliki sel khusus yang dapat menghasilkan cahaya. Sel bercahaya khusus tersebut yaitu fotosit yang dikelompokkan di dalam organ khusus yang disebut photopores. Selain itu, beberapa hewan dapat mengeluarkan cahaya jika bersimbiosis dengan bakteri luminol, yaitu bakteri yang dapat menghasilkan cahaya. Bakteri luminos biasanya bersimbiosis dengan ikan ataupun cumi-cumi. Ketika terjadi simbiosis, bakteri luminos akan tersebar di lingkungan sekitarnya dalam bentuk individu. Bakteri penghasil cahaya inilah yang disinyalir menjadi penyebab dari peristiwa spektakuler ini. Awan lentikular. Fenomena awan ini terbentuk akibat hembusan angin yang kencang yang menabrak dinding besar, seperti bukit atau gunung, sehingga menyebabkan terbentuknya suatu pusaran. Awan lentikular biasanya terbentuk di sisi bawah angin atau di sisi belakang lereng. Dengan demikian, udara lembab yang naik ke sisi atas gunung atau bukit mengalami pendinginan dan pemadatan sehingga menghasilkan awan. Namun di sisi yang berlawanan dengan angin, udara menurun dan menghangat sehingga terjadi penguapan. Bentuk gelombang di atas gunung dan bagian bawah berbentuk pusaran air yang berputar-putar. Bagian yang naik dari bentuk pusaran air ini cukup dingin untuk membentuk awan rotor. Udara di awan rotor sangat bergejolak sehingga berbahaya jika ada pesawat terbang yang melintas di sekitarnya karena bisa menyebabkan turbulensi.
Kondisi berbahaya ini juga berlaku bagi penerbangan di sisi belakang lereng gunung atau bukit karena ada gerakan ke bawah yang cukup kuat. Gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi ketika bulan menutupi pusat matahari, kecuali tepi terluar matahari yang tetap terlihat, sehingga membentuk cincin api di sekitar bulan. Sementara gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi matahari sepenuhnya. Gerhana matahari cincin terjadi saat bulan baru, di mana pada saat yang bersamaan, bulan berada pada simpul bulan sehingga bumi, bulan, dan matahari sejajar dalam garis lurus. Saat itu bulan berada di dekat titik terjauh dari bumi, sehingga tepi terluar matahari tetap terlihat sebagai cincin sinar matahari. Gerhana matahari cincin dapat bertahan lebih dari 3 jam di lokasinya terlihat. Dari awal hingga akhir, total durasi gerhana matahari cincin bisa lebih dari 6 jam, tetapi tidak di satu lokasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik dalam menjalani kehidupan.